فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Minggu kemarin kita telah membahas haramnya syiriknya mentaati ulama, mentaati umara ya, terhadap ya, atau dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Malam ini ya, itu bab berikutnya tentang at-tahakum ila ghairillahi wa rasulih. Itu bab berhukum kepada selain Allah dan juga kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kemarin ya, jelas bahwasanya seorang yang berhukum ya, kepada selain Allah, mengambil pendapat para ulama, para umara ya, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka ini kesyirikan. Begitu juga kekufuran dan kesyirikan, yaitu orang berhukum dengan hukum selain Allah, yaitu at-tahakum ila ghairillah, berhukum kepada selain Allah, kepada siapapun, baik itu kepada orang Yahudi, baik kepada orang Nasrani, baik kepada dukun, baik kepada tukang sihir ya, semuanya ini adalah kekufuran. Hukum kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Jika kalian berselisih dalam masalah syai'. Ini syai'un nakira, datang setelah in, setelah syarat. Maka segala sesuatu perkara agama ini, jika ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mau perkara besar, maupun masalah kecil. Politik masuk semuanya. Masuk semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Karena agama Islam ini agama sempurna atau belum sempurna? Dari mana tahunya agama Islam sempurna? Dari firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Itu hadiah ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, yaitu pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di situ Allah telah menyempurnakan agama Islam.
Dan Allah telah ridha. Setelah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, Allah ridha agama Islam ini untuk kita. Maka di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kita enggak boleh ragu, enggak boleh yakin bahwasanya hukum yang ada di dalam Al-Quran, hukum yang diterapkan oleh Rasulullah SAW benar, tidak boleh diselisihi. Sudah kita jelaskan kemarin di minggu yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya. Itu orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, jika dia mengatakan ya hukum selain Allah itu lebih bagus, walaupun dia menerapkan hukum Islam, maka dia kafir, maka dia telah kufur. Ya, seorang meyakini bahwasanya hukum Allah tidak relevan lagi, tidak cocok lagi di zaman ini, walaupun dia meyakini ya hukum Islam ini benar, maka dia tetap tidak dikatakan orang beriman. Sudah kita jelaskan juga orang yang berhukum dengan hukum Allah mengikuti hawa nafsu dia. Dia meyakini hukum Allah yang lebih benar, tapi gara-gara hawa nafsu dia menerapkan hukum selain Allah, maka ini pelaku dosa besar. Tidak ya serta-merta orang yang berhukum dengan hukum selain Allah langsung dianggap kafir. Tapi kalau kita menganggap nizam ya aturan-aturan yang ada ini lebih baik dari hukum Allah, dari hukum Rasulnya, baik itu masalah politik, baik itu masalah waris atau yang lainnya, maka kita telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa berhukum kepada hukum selain hukum Allah, maka dia telah kufur. Jadi kita wajib hati kita mengimani bahwasannya hukum Islam walaupun belum diterapkan, walaupun diterapkan baru sebagian atau seadanya, ya, tetap kita harus meyakini hukum Islamlah hukum yang paling benar, paling bagus, dan paling bisa merubah sebuah negeri dari buruk menjadi baik. Wajib kita mengimani itu. Gak akan pernah sebuah negeri menjadi bagus, menjadi baik kalau hukum Islam tidak diterapkan. Perhatikanlah, ya, kita sudah melihat sendiri pembunuhan di mana-mana, narkoba di mana-mana, ya, seluruh kejahatan banyak sekali, tidak bisa dihentikan dengan apa saja hukum. Mau diambil hukum itu dari Eropa sana, dari Barat sana, malah daerah sana yang lebih ngeri yang pembunuhan ini. Subhanallah, tengok negeri yang walaupun tidak dikatakan paling sempurna di dalam menerapkan hukum Islam, misalnya Saudi, misalnya, subhanallah, ya ribuan kali orang-orang ingin membunuh, ribuan kali orang ingin makan narkoba, apalagi korupsi dan seterusnya. Ya, karena kenapa? Hukum Islam hayatun, kehidupan buat kita. Qisas, kehidupan buat kita. Ya, di mana seorang yang membunuh, seorang yang melakukan kejahatan dihukum qisas, orang yang lain menahan diri untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga hiduplah manusia. Tengok sekarang, orang yang berduit serah dia nak ngapo baik, munu, ya, dan seterusnya, lagi ujung-ujung duit banyak keluar. Korupsi nak sebanyak-banyak korupsi. Awal-awal yo ringam, siru, ya kan? Oh, korupsi masjid, korupsi apa macam-macam. Lagi hitungan bulan baca jalan-jalan. Lah banyak. Ya. Bang Edi yang dulu, ingat tak? Edi apa namanya itu? Ya. Ada lagi Siko lagi yang uden-uden ujungnya itu. Ya enggak sekarang lah, lemak nih, apa dia korupsinya banyak lah mati lah. Mak inilah kalau tidak menerapkan hukum Islam. Kalau seandainya Fatimah mencuri, kata Nabi SAW, tahu sendiri Fatimah bagaimana mulia di dalam Islam di sisi Rasulullah SAW, anak Nabi yang paling mulia, pemimpin wanita di surga. Kalau dia maling, ku tetak tangannya. Maling zaman dulu, maling kumo, ya. Maling apa, buah zaitun. Ya, maling apa? Tak perlu cak sekarang, maling ngeri-ngerian. Maling tanah sekarang. Maling tak salah-salah, tanah di paling. Wong-wong dulu memang, wong-wong tua dulu tak pacak ngurus surat, ya kan?
Mereka pacaknya tahunya nunggu di situ beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun nunggu di situ. Punya dia, datang budak-budak baru. Yang pintar ngurus surat, ya kan? Buat di sini tendangnya nenek-nenek ini. Mati kau kaki, jingolah. Tak kena di dunia, dikubur, di neraka pasti. Ya, sekilan baik ngembek tanah wong, apa akibatnya? 7 bumi dikalung ke kaki pada hari kiamat. Kalau kita nyingok kaki wong, ya di akhirat di pada masyar, ya berbelit-belit tanah, ya berbelit-belit bumi 7 lapis, yolah budak itu ngembit tanah. Kita bilang, rasa ke kau? Lah tunjuk tahu di kajian tauhid kemarin, masih baik ngulo tanah wong. Apa lagi berhektar-hektar. Hati-hati hidup kita ini sedengat ya, tidak lama. Ya sedengat. Ya kan? Sedengat sekali kita, 60 sampai 70. Kalau lah kira-kira lah banyak ngulo ke tanah wong, umur 59 baliklah. Tinggal setahun lagi kau. Iya, yuk tahu ya.